Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara sekalian, kita harus akui bahwa hidup kita ini digerakkan oleh hal yang kelihatan. Kita lebih concern, kita lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Jika pada saat ini kita membutuhkan pekerjaan, maka kita mencurahkan seluruh perhatian kita untuk mencari pekerjaan dan mendapatkannya. Dengan berbagai macam cara, apakah menghubungi teman-teman kita, melamar di sana-sini, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini baik, bukan hal yang tidak baik, saudara sekalian. Dan bagi Paulus, hal ini juga penting. Oleh karena itu, saudara sekalian, Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa bukan hanya sekedar hal yang kelihatan saja yang perlu kita perhatikan, tetapi lebih dalam lagi adalah hal yang kelihatan, yaitu hal kerohanian kita. Hal ini menjadi sangat penting karena hal kerohanian kita menentukan kekekalan di dalam hidup kita. Maksud Paulus adalah jika saat ini concern hidup kita itu adalah yang sementara, yang kelihatan, maka mulai pada saat ini seharusnya mulai dibalik, bahwa concern hidup kita itu memperhatikan hal yang rohani untuk mencapai kekekalan. Jika hal ini kita lakukan, maka otomatis yang tak kelihatan itu pun akan menjadi bagian dalam hidup kita secara otomatis. Ada satu kisah yang menarik, saudara sekalian, yaitu tentang penaklukan Gunung Everest pertama kali di dunia. Pada tanggal 29 Mei tahun 1953 pukul 11.30, Sir Edmund Hillary berhasil menaklukkan Gunung Everest yang tertinggi di dunia. Saudara, pada saat itu seluruh dunia menjadi gempar karena dalam ekspedisi sebelumnya belum ada yang pernah berhasil mencapai Gunung Everest. Dan Sir Edmund Hillary itu menjadi orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di atas gunung tersebut. Saudara, ketika semua reporter datang kepada Sir Edmund Hillary untuk mewawancarai keberhasilannya itu, ternyata ada satu yang lolos dari kamera, yaitu Tenzing Norgay. Tenzing Norgay ini adalah pemandu daripada Sir Edmund Hillary. Maka otomatis sebenarnya boleh dikatakan kalau seorang pemandu seharusnya dia berjalan di depan, bukan di belakang, saudara. Kalau pemandu kan di depan begitu ya, nggak mungkin di belakang. Tetapi mengapa Sir Edmund Hillary yang dicatat sebagai orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di atas gunung Everest, seharusnya bukankah dia sebagai orang yang berada di depan? Saudara, akhirnya ada satu wartawan yang mewawancarai Tenzing, dan ketika kutipan wawancara itu muncul, ada hal yang menarik, saudara sekalian. Wawancara ini, wartawan ini mengatakan begini. Apakah Anda seorang Sherpa? Sherpa itu pemandu. Bagi Edmund Hillary, tentunya posisi Anda berada di depannya. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Gunung Everest? Dikatakan, ya benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia itu. Saudara, hari ini luar biasa, saudara. Karena dia berhasil mempersilahkan Sir Edmund Hillary. Artinya, saudara sekalian, Tenzing tidak memperdulikan apa yang ada di depan matanya. Padahal, kalau dia raih itu, maka dia akan menjadi orang yang terkenal, orang yang akan dicatat dalam sejarah. Tetapi, mengapa, saudara sekalian, dia tidak melakukan hal itu? Wartawan itu menanyakan hal yang sama. Mengapa kamu melakukan hal itu? Maka dia mengatakan begini. Karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu orang meraih impiannya. Saudara, ini luar biasa, saudara sekalian, bahwa boleh dikatakan Tenzing tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu impian dia, yaitu visi dia untuk membantu orang lain. Nah,
Saudara sekalian, demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita memiliki satu impian, kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani, maka dipastikan, kata Paulus, hal-hal yang kelihatan itu akan turut serta. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengerjakan kasih misalnya, kita mengerjakan pengampunan misalnya, maka yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu akan turut serta. Artinya berhasil mendamaikan orang, berhasil mengasihi orang, memberikan pengharapan dan sebagainya. Namun saudara sekalian, terkadang kita harus jujur dalam kehidupan kita, mengapa kita misalnya tidak mau mengampuni? Karena kita masih melihat hal-hal yang kelihatan, maka kita sulit untuk mengampuni. Namun bagi Paulus, ketika kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan rohani, yaitu kasih yang kekal itu, maka automatically, saudara, kita bisa mengampuni yang kelihatan, orang yang di depan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita sekarang ini, hidup kita lebih memprioritaskan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Mari saudara, segala perkataan, sikap, dan tingkah laku kita, arahnya sekarang adalah yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Yaitu apa? Firman Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka hal-hal yang kelihatan akan melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.